Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Amin. Semoga dengan pembacaan doa tadi lancarlah hendaknya pembelajaran kita dari awal hingga akhir, dan apa yang kita pelajari hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, apakah semuanya hadir? Hadir, alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Dan pada pembelajaran hari ini, anak-anak ibu harus mampu memahami apa yang dimaksud dengan dongeng dan dapat menemukan apa pesan yang ada pada dongeng. Baiklah, apakah anak-anak ibu sebelumnya pernah mendengar atau membaca dongeng? Pernah ya? Kemudian ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan dongeng? Benar sekali, dongeng itu cerita, kemudian apa lagi? Benar sekali. Jadi, dongeng adalah cerita khayalan yang diciptakan oleh seseorang yang bercerita tentang kejadian pada zaman dahulu. Kemudian, biasanya dongeng itu berisikan pesan yang ingin disampaikan dari pengarang kepada pembacanya. Kemudian ibu mau bertanya kepada Nana ibu, bagaimana cara kita menemukan pesan yang ada pada dongeng? Benar sekali, yaitu dengan membacanya. Kemudian dengan apa lagi? Benar sekali, yaitu dengan mendengarnya atau menyimaknya. Apakah anak-anak ibu sudah paham sampai di sini? Paham ya, alhamdulillah. Silakan kepada anak-anak ibu untuk duduk berkelompok. Dalam setiap kelompok berisikan 4 orang ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Sekarang ibu mempunyai sebuah dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dan nantinya anak-anak ibu akan memahami apa isi dari dongeng tersebut, kemudian menjawab pertanyaan yang akan ibu berikan dan menemukan apa pesan yang ada pada dongeng. Apakah anak-anak ibu paham? Paham ya? Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain dengannya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah denganku, ajak si pohon apel. Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kau boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik,
Sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Habis. Nah, dari cerita dongeng tadi, anak-anak ibu catat pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama yaitu, siapa teman pohon apel? Pertanyaan kedua yaitu, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Pertanyaan ketiga yaitu, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Pertanyaan yang keempat yaitu, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Pertanyaan kelima yaitu, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Apakah anak-anak ibu sudah selesai menulis soalnya? Sudah ya, sekarang silakan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nanti akan kita bahas bersama ya. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Dimulai dari sekarang ya, silakan. Apakah sudah selesai anak ibu? Sudah. Baiklah, kita akan membahas pertanyaan pertama yaitu, siapa teman pohon apel? Siapa yang bisa menjawab? Kelompok mana? Silakan. Benar sekali, yaitu seorang anak laki-laki. Jadi teman pohon apel yaitu seorang anak laki-laki anak-anak ibu. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Siapa yang mau menjawab? Kelompok mana? Silakan. Benar sekali, pohon apel merasa bahagia dan senang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Kelompok mana yang mau menjawab? Silakan. Benar sekali, ia memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan rumah oleh anak laki-laki. Kemudian ia membolehkan anak laki-laki untuk beristirahat dan bersandar di pohonnya. Dan pertanyaan yang keempat, apa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Kelompok mana yang mau menjawab? Dipersilakan. Benar sekali, yaitu karena seorang laki-laki tadi sudah pergi dan tidak kembali, sehingga membuat pohon apel merasa sedih dan kesepian karena tidak bisa bermain bersama-sama lagi. Kemudian pertanyaan kelima yaitu, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis bahagia? Kelompok mana yang mau menjawab? Dipersilakan. Benar sekali, yaitu karena seorang laki-laki tadi ia kembali sehingga membuat pohon apel menangis bahagia karena mereka bisa bersama-sama lagi. Bagus sekali anak-anak ibu. Sekarang anak-anak ibu sudah mengerti ya bagaimana isi dari sebuah cerita dongeng. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Nah, sekarang kita harus dapat menemukan apa pesan dari sebuah dongeng dari cerita yang anak-anak ibu dengar tadi. Siapa yang bisa menjawab apa pesan yang terdapat dari dongeng tadi? Siapa yang bisa tunjuk tangannya? Dipersilahkan. Pintar sekali, yaitu pesan yang ada pada dongeng yaitu kita harus membantu sesama. Dalam membantu seseorang itu, kita harus ikhlas dan tidak boleh mengharapkan apapun dari seseorang tersebut. Apakah anak-anak ibu paham sampai di sini? Paham ya? Karena anak-anak ibu sudah paham, ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini.
Pembelajaran hari ini yaitu tentang dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan yang menceritakan tentang kejadian pada zaman dahulu. Dalam sebuah dongeng, biasanya terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Untuk menemukan pesan itu, maka kita harus membaca dan mendengar dongeng tersebut. Baiklah, untuk tugas di rumah silakan anak-anak ibu baca dongeng halaman 10. Kemudian anak-anak ibu jawab pertanyaannya dan temukan apa pesan yang ada pada dongeng tersebut. Apakah anak-anak ibu mengerti? Mengerti ya. Baiklah, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.